Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Kali ini ada kabar terbaru lagi ya, antara Bu Widya dan kali ini Putri, yang pengacara calon wali kota itu ya, yang lagi viral sekarang dibahas tai lalat yang Bu Putri punya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Diperkosa 3 hari. Mohon agar Hebat juga ya pengacara yang namanya Putri ya, saat dia tidak berjilbab ya. Kalau yang dia berjilbab kan kadang pakai tahi lalat di sini, kadang di sini. Nah, tuh dia ya. Kira-kira tahi lalatnya ada di mana itu? Putri yang sekarang ada klarifikasi dalam kasus lain. Coba perhatikan itu ya. Halo Putri, jadi seorang pengacara Putri masih bisa dipercaya. Makanya ada yang namanya anak-anak yang paling junius pada waktu itu diwawancarai nama Hotman Paris. Anak-anak tersebut ditanya nih, kenapa nggak mau jadi pengacara aja? Pengacara itu banyak bohongnya. Putri, tolong jelasin, itu Anda itu lagi ngapain? Klarifikasi tentang apa itu? Netizen tajam juga ya. Salam waras. Netizen Indonesia itu memang jos, sampai yang nggak dihijab ketahuan. Tai lalat dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Besok lupa nggak dipasangin. Yang nggak dihijab aja ketahuan. Padahal nyelip tuh di tengah-tengah, nyentil di tengah-tengah. Netizen bisa awas ya, sampai nggak fokus apa yang diomongin. Fokus sama yang di tengah, pakai kaos hitam. Kaos hitam. Aduh, ternyata nggak dihijab itu ya. Coba di zoom ya itu, tai lalatnya tuh di kanan apa di kiri gitu, dicek. Tai lalat bisa berpindah-pindah, Bu. Piye toh? Saksi Linda ini ternyata bernama Andi Marlinda, bla 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 ya kan. Terus dia ini katanya kenal almarhum Vina ini tidak dekat ya. Padahal yang muncul di semua VT-VT saya, mungkin VT-VT netizen lainnya juga begitu, itu foto Linda dan almarhum Vina itu sedekat itu, ya kan? Katanya ketemu hanya beberapa kali, padahal dia sering loh foto bareng, ya kan? Coba lihat tuh foto-fotonya, ya. Terus dia bilang dia tidak ada yang kenal semua tersangka di situ kecuali satu yang namanya si Ucil atau siapa. Ya. Di sini saya menemukan kejanggalan, guys. Ya, karena kalau saya lihat si Linda ini menyimpan rahasia. Ya, rahasia yang begitu besar yang harusnya dia katakan sejak 2016 silam. Dan kenapa kamu kali ini baru muncul? Terus kamu bilang di depan banyak orang. Karena kan si netizen ini kan menggiring opini itu berdasarkan film, ya. Padahal kamu itu tahu kejadian yang sebenarnya. Kamu bilang karena sutradara tidak menyetujui tidak meminta persetujuan dari kamu, padahal kamu yang tidak pernah muncul, kamu yang ngilang ya, baru ini aja kamu muncul. Nah, begitu kamu muncul, kamu kerasukan almarhum Linda lagi ya toh. Dan kamu menceritakan semuanya termasuk masalah si Mel ini. Saya tahu kamu itu mengikuti kasus ini, melihat kasus ini, menganalisa sendiri kasus ini, sehingga kamu pura-pura kerasukan. Ya, Linda, tolong kamu jujur. Ya, tolong kamu jujur. Saya tahu ada rahasia besar yang kamu simpan. Ada rahasia yang harusnya ya
ini dibeberkan, harusnya kamu jujur sama semua awak media, keluarganya almarhum Vina, sama semuanya. Pasti banyak yang terseret di kasus ini. Saya gemes loh Linda lihat kamu, asli. Aku nggak tahu ya, entah kamu memang ada intervensi atau apa, atau memang kamu menerima sesuatu ya, tapi yang pasti kamu tidak jujur, kamu bohong. Banyak yang kamu sembunyikan, ngerti Linda? Kamu tuh banyak menyimpan kebohongan di sini. Padahal semua orang ini ya menantikan kejujuranmu loh. Tapi kamu masih bisa berbohong. Kamu bisa membohongi semua orang di situ, tapi kamu tidak bisa membohongi saya. Ya, karena di matamu itu menyimpan kebohongan besar. Susah mengungkap kasus ini ya, kalau yang tahu aja tidak mau jujur. Ya, harusnya si Linda ini tidak hanya dijadikan saksi, ya, tapi juga dilidik orang ini. Ya, harusnya ikut diperiksa yang namanya Linda ini. Si Andi Marlinda siapa ini, harusnya ikut diperiksa dia ini. Dia ini tidak jujur, banyak bohong. Sumpah loh, aku gemes banget loh sama kamu Linda, asli. Kamu tidak kasihan keluarganya almarhum Vina ya? Hah? Heran saya. Kayak apa ya? Saya curiga akhirnya. Jangan-jangan kamu ikut terlibat kasus ini. Karena dari perkataanmu aja, mohon maaf, saya tidak percaya. Mungkin ada beberapa netizen juga tidak percaya. Ini masih ada kesempatan buat kamu jujur semuanya. Ya, Linda, jangan sampai kamu tidak jujur. Ya, kifarah Allah itu nyata Linda. Hati-hati karma. Ya, hati-hati karma. Ingat itu, karma. Ya, hati-hati. Terima kasih. Hemat saya sebaiknya polisi Polda Jawa Barat berkata jujur. Katakan dengan sebenarnya bahwa memang perkara ini diungkap dengan penuh rekayasa dan kebohongan. Ya. Maka oleh karena itu haruslah kesatria, gentleman, membebaskan Peggy Setiawan. Dan kepada pengacara 8 terdakwa lainnya, silahkan ajukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baik dan kehormatan para terpidana ini, karena mereka telah dihukum dengan rekayasa yang cukup luar biasa. Mengapa hemat saya ini saya sampaikan demikian? Yang pertama, ya, sesuai dengan pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa Andi dan Dani adalah fiktif, maka peristiwa pidana itu juga fiktif. Mengapa demikian? Karena di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan juga diuraikan dalam putusan
yang membawa mayat itu dari tempat di mana dimatikannya orang itu atau dari lahan kosong itu, membawa ke jalan raya supaya seolah-olah itu matinya karena kecelakaan tunggal adalah Andi dan Dani. Nah, kalau demikian berarti ini fiktif juga, fiksi juga, cerita bohong juga, cerita fiksi juga. Masa anak orang harus ditumbalkan, harus dihukum seumur hidup dengan cerita fiksi? Itu yang pertama ya. Yang kedua, ternyata tempat kejadian perkara bukan di tepi jalan sebagaimana digambarkan dan dilakukan rekonstruksi, melainkan di tengah jalan. Ada 2 saksi yang sudah mengungkap ini, termasuk Pak Suroto. Pak Suroto ini juga diperiksa di persidangan, tetapi diabaikan oleh hakim, ya kan? Yang ketiga, pernyataan dari Liga Akbar. Liga Akbar sudah secara jujur menyatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi lempar-lemparan itu, ya kan? Taruhlah misalnya para terdakwa yang sekarang sudah jadi terpidana ini ada dugaan berbohong, ada mungkin kemungkinan karena untuk membela diri berbohong, tapi ini kan tidak ada kepentingannya ini. Gak mungkin dia berbohong dan mereka sudah merasa bersalah. Maka oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kebenaran di negara yang kita cintai ini, sebaiknya polisi Polda Jawa Barat secara kesatria menyatakan bahwa kami telah salah. Salah itu artinya bukan institusi, tetapi ada beberapa oknum dari institusi itu. Tadi juga saya WhatsApp Pak Surawan, kalau sekiranya ini diungkap secara jujur, apakah ini berdampak kepada institusi atau berdampak kepada beberapa orang penyidik sebelumnya? Kalau memang ini hanya berdampak kepada beberapa oknum yang melakukan penyidikan sebelumnya, ngapain kita harus takut? Toh juga kalau ini nanti diungkap secara baik dan benar, masyarakat Indonesia akan mengapresiasi kinerja kepolisian. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia kabar terbaru dari Bu Widya dan warganetnya. Gimana pendapat kalian ya? Warganet sekarang pintar-pintar ya, jeli sekali kata Bu Widya. Coba komen di bawah ya. Itu sekian video dari saya. Bye.